Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Hussein Hamdani dari kelas B dengan NPM 2017051078. Di sini saya akan menjelaskan tentang dinamika demokrasi di Indonesia. Nah, untuk pengertian demokrasi sendiri, yaitu demokrasi itu berasal dari penggalan kata bahasa Yunani, yaitu ada demos dan kratos atau kretin. Nah, demos itu artinya rakyat dan kratos adalah artinya pemerintahan. Maka secara harfiah demokrasi adalah pemerintahan rakyat. Abraham Lincoln pada tahun 1863 mengatakan bahwa demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, atau government of the people, by the people, and for the people. Nah, untuk pemahaman tentang pilar demokrasi sendiri itu ada beberapa, yaitu yang pertama ada demokrasi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua ada demokrasi dengan kecerdasan, untuk yang ketiga ada demokrasi yang berkedaulatan rakyat, untuk yang keempat ada demokrasi dengan rule of law, terus yang kelima ada demokrasi dengan pembagian kekuasaan negara, untuk yang keenam ada demokrasi dengan HAM, dan yang ketujuh itu ada demokrasi dengan pengadilan yang merdeka, untuk yang kedelapan demokrasi dengan otonomi daerah, untuk yang kesembilan demokrasi dengan kemakmuran, yang kesepuluh ada demokrasi yang berkeadilan sosial. Nah, pilar-pilar demokrasi ini disampaikan oleh Ahmad Sanusi pada tahun 1993. Nah, untuk macam-macam demokrasi sendiri itu ada 4. Ya, itu menurut Septi Nurwijianti dan Nanik Prasetyoningsih pada tahun 2009. Nah, itu ada empat. Untuk yang pertama ada demokrasi parlementer, yang kedua ada demokrasi terpimpin, yang ketiga ada demokrasi Pancasila, dan yang keempat ada demokrasi Pancasila era reformasi. Nah, untuk demokrasi parlementer sendiri, yang pertama ini, demokrasi parlementer adalah suatu demokrasi yang menempatkan kedudukan dalam legislatif lebih tinggi daripada eksekutif, di mana kepala pemerintahan dipimpin oleh seorang perdana menterinya. Nah, untuk yang demokrasi terpimpin itu dilaksanakan pada setelah dikeluarkannya dekret pada tahun 1959 di Indonesia. Nah, Indonesia pada tahun 1945 menggunakan kembali UUD. Namun pada masa ini pada tahun 1959 itu tidak sepenuhnya dilaksanakan. Presiden sebelumnya telah mengeluarkan pernyataan tentang demokrasi terpimpin pada saat sidang Dewan Konstituante pada tahun 1956. Untuk demokrasi Pancasila sendiri menjadi macam-macam demokrasi Indonesia yang ketiga. Masa ini presiden tetap mempunyai tugas dan wewenang sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dengan kekuasaan tidak terbatas. Ada konstitusi dan undang-undang di bawahnya yang membatasi. Presiden membentuk kabinet kerja yang bertanggung jawab kepadanya untuk membantu menjalankan penyelenggaraan pemerintahannya itu. Nah, untuk demokrasi Pancasila pada era reformasi itu tetap berpegang teguh kepada Pancasila sebagai ideologi negara, sebagai bukti bahwa demokrasi Indonesia masih kokoh. Sistem demokrasi ini juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk fungsi demokrasi sendiri yaitu yang pertama ada sistem politik yang memberikan kekuatan untuk memilih pemimpin rakyat dan pemerintahan secara bebas serta adil dalam pemilihan umum. Nah, yang kedua itu memberikan kebebasan bagi individu sebagai warga negara untuk dapat aktif berpartisipasi di dalam politik dan sebagai warga negara. Untuk yang ketiga ada memberikan perlindungan kepada hak asasi warga negara. Untuk yang keempat menghasilkan sebuah aturan yang berlaku kepada semua warga negara tanpa pandang bulu. Nah, untuk pelaksanaan demokrasi di Indonesia ini, untuk yang pertama itu periode pada 1949 sampai 1959. Nah, ini adalah periode kedua pemerintahan negara Indonesia merdeka berlangsung rentan tahun 1949 sampai 1959. Pada periode ini terjadi 2 kali pergantian Undang-Undang Dasar. Untuk yang pertama itu pergantian UUD 1945 dengan Konstitusi RIS pada rentang tahun 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Dalam rentang waktu tersebut bentuk negara kita berubah dari kesatuan menjadi serikat. Sistem pemerintahan juga berubah dari presidensial menjadi kuasi parlementer. Untuk yang kedua, pergantian konstitusi RIS itu diganti dengan
pergantian konstitusi dengan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 pada rentang 17 Agustus sampai dengan 5 Juli 1959. Periode pemerintahan ini dibentuk kembali berubah menjadi negara kesatuan dan sistem pemerintahannya menggunakan sistem parlementer. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada periode 1949 sampai 1959 negara kita menganut demokrasi parlementer. Nah, untuk pada tahun 1959 sampai dengan 1965 kinerja Dewan Konstitusi berlarut-larut membawa Indonesia ke dalam persoalan politik yang sangat pelik. Nah, negara dilingkupi oleh kondisi yang serba tidak pasti karena landasan konstitusional tidak mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena hanya bersifat sementara. Selain itu juga situasi ini memberi pengaruh yang besar terhadap situasi keamanan nasional yang sudah membahayakan persatuan dan kesatuan nasional. Nah, pada tahun 1965 ini 65 dan sampai dengan 1998 visi utama pemerintahan Orde Baru adalah melaksanakan Pancasila dan UUD NRI pada tahun 1945 secara murni dan konsekuen sebagai kritik terhadap Orde Lama yang telah menyimpang dari Pancasila. Era baru dalam pemerintahan yang kemudian dikenal dengan Orde Baru dimulai melalui masa transisi singkat, yaitu mulai pada tahun 1966 sampai dengan 1968 ketika Jenderal Soeharto dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Era dengan konsep demokrasi Pancasila yang memberikan secercah harapan bagi rakyat Indonesia, terutama yang berkaitan dengan perubahan politik dari yang bersifat otoriter menjadi masa demokrasi terpimpin di bawah Presiden Soekarno menjadi demokratis. Untuk yang selanjutnya yaitu pada periode 1998 sampai dengan sekarang, demokrasi yang terdapat pada era reformasi ini adalah demokrasi Pancasila. Setahun kemudian, yaitu pada tanggal 7 Juni 1999 dilaksanakan pemilihan umum secara demokratis. Nah, untuk yang pertama, pemilu dilakukan jauh lebih demokratis dari yang sebelumnya. Nah, karena sistem pemilu yang terus berkembang juga memberikan jalan bagi rakyat untuk menggunakan hak politiknya dalam pemilu. Bahkan puncaknya pada tahun 2004 rakyat bisa memilih langsung wakilnya di lembaga legislatif dan presiden atau wakil presiden pun dipilih secara langsung. Sekian penjelasan singkat dari saya. Apabila banyak kekurangan saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.